anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Maria Herawati, guru kelas 3A. Semoga kali ini Ibu tetap menjumpai kalian semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Kita masih dalam pembelajaran daring karena COVID-19. Oleh karenanya, tak henti-henti Ibu menyarankan kepada anak-anak semua untuk selalu menjaga yang namanya kesehatan. Cuci tangan setiap hendak melakukan kegiatan atau sesudah melakukan kegiatan, memakai masker saat hendak keluar rumah, menjaga jarak, atau diam di rumah saja jika tidak ada kegiatan yang penting. Nah anak-anak, video pembelajaran kita kali ini tentang tema 5, subtema 3 dan 4 yang Ibu kemas menjadi satu. Namun sebelumnya marilah kita berdoa untuk mengawali video pembelajaran kita atau pembelajaran kita kali ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Kita sering mengalami pada pagi hari sampai siang hari cuaca cerah. Akan tetapi menjelang sore hari cuaca mendung bahkan hujan. Cuaca dapat berpengaruh pada kegiatan manusia. Ada kegiatan yang dilakukan di dalam rumah dan ada kegiatan yang dilakukan di luar rumah. Saat hujan, manusia biasanya memilih kegiatan di dalam rumah saja. Sedangkan bila cuaca cerah, maka kegiatan manusia banyak dilakukan di luar rumah. Perubahan cuaca ternyata berpengaruh pada kegiatan transportasi, baik itu di udara, darat, dan di laut. Misalnya, transportasi udara. Informasi tentang cuaca sangat diperlukan karena jika cuaca tidak memungkinkan, maka pesawat dapat mundur keberangkatannya yang sering diistilahkan delay, atau bahkan tertunda keberangkatannya yang diistilahkan dengan cancel. Perubahan cuaca juga berpengaruh pada transportasi darat. Para pengendara mobil dan motor harus lebih berhati-hati saat musim hujan, karena bisa jadi jarak pandang berkurang atau jalanan licin yang dapat menyebabkan kecelakaan. Perubahan cuaca juga berpengaruh pada transportasi laut. Nahkoda memerlukan informasi perubahan cuaca ketika akan berlayar, karena mereka harus waspada terhadap hujan yang disertai badai angin kencang yang dapat menyebabkan gelombang besar. Cuaca yang terjadi secara dominan dalam rentang waktu yang cukup lama disebut musim. Misalkan musim hujan akan sering terjadi hujan, disertai tentunya dengan cuaca mendung. Sedangkan pada musim kemarau, cuaca cenderung panas. Pembagian jenis iklim ini berdasarkan banyaknya sinar matahari yang diterima suatu negara. Nah, secara geografis Indonesia terletak di daerah Khatulistiwa, maka Indonesia memiliki iklim tropis. Karena hampir setiap tahun Indonesia mendapat sinar matahari, sekalipun itu pada musim hujan. Nah, anak-anak, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menemukan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan yang berpenyebut sama. Kali ini kita akan mempelajarinya dalam video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Pertama, kita mempelajari tentang penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Mari kita lihat contoh berikut ini. Contoh yang pertama, 2/6 ditambah 3/6 hasilnya sama dengan berapa? Dijabarkan dalam bentuk gambar. Di sini gambar yang pertama, daerah yang diarsir itu ada 2 bagian dari 6 potong. Maka nilai pecahannya menjadi 2/6. Lalu lihat pada gambar yang kedua, ini persegi panjang dipotong juga menjadi 6 bagian. Tetapi daerah yang diarsir sebanyak 3. 1, 2, 3.
Maka daerah yang diarsir dari gambar yang pertama ditambah dengan daerah diarsir untuk gambar yang kedua sama dengan berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita lihat pada gambar yang ketiga dengan bentuk persegi panjang yang sama dan dipotong pula dengan jumlah yang sama, maka daerah yang diarsir menjadi 1, 2, 3, 4, 5 per 6 bagian. Jadi 2/6 tambah 3/6 sama dengan 5/6. Ini untuk penyebut yang sama. Jadi gampang ya. Kalau penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama, yang perlu kita perhatikan adalah pembilangnya. Oke. Nah, lihat contoh yang kedua. 4/8 ditambah 3/8 hasilnya berapa? Lihat pada gambar yang pertama. Daerah persegi panjang ini dipotong menjadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian daerah yang diarsir hanya 4. 1, 2, 3, 4. Gambar yang kedua, itu persegi panjang dibagi menjadi 8 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tetapi daerah yang diarsir sebanyak 3. 1, 2, 3. Maka berapakah jumlah daerah yang diarsir pada gambar yang pertama ditambah dengan gambar yang kedua? Gambar yang pertama bentuk pecahannya 4/8. Gambar yang kedua 3/8. Maka 4/8 ditambah 3/8 yang dijumlahkan adalah pembilangnya. 4 ditambah 3 sama dengan 7/8. 8 ini diambil dari mana? Dari jumlah bagian, ya, dari jumlah bagian potongan. Dari satu potong tadi dibagi menjadi 8. Di sini jadi 8, di sini jadi 8, di sini jadi 8. Oke? Berikutnya, marilah kita menyaksikan pengurangan pecahan dengan penyebut sama. Oke. Lihat contoh yang pertama. Di sini ada satu buah lingkaran yang dibagi menjadi 3 bagian. 1, 2, 3. Ini bagian yang utuh, ya. Maka disebutlah 3/3. Kenapa 3? Karena terbagi menjadi 3 bagian. Yang diarsir pun 3, menjadi 3/3. Dikurang. Nah, bentuk yang sama pula, tetapi daerah yang diarsir itu cuma 1. Dibagi 3, tapi daerah yang diarsir cuma 1. Jadi, bentuk pecahannya sama dengan 1/3. Penyebutnya, anak-anak perhatikan bahwa penyebutnya ini ternyata sama juga, ya. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah pembilang, ya. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Maka digambarkanlah daerah diarsir dalam bentuk yang sama, pembagian yang sama menjadi 2/3. Hasil dari mana? 3 dikurang 1 sama dengan 2. Lalu karena penyebutnya sama, diambillah 1. Oke? Sekarang untuk soal nomor 2, anak-anak lihat. Untuk daerah yang sama pula, ya, jumlah potongan yang sama, satu lingkaran dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tetapi ketujuh-tujuhnya ini diarsir, semua diarsir. Maka ditulislah menjadi 7/7. 7 daerah diarsir, bagiannya dipotong menjadi 7. Dikurangi 6/7. Bentuk yang sama, tetapi daerah yang diarsir cuma 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka 7/7 dikurang 6/7, hasilnya sama dengan berapa? Yang kita lihat kembali, daerah pembilangnya 7 dikurang 6 sama dengan 1. Maka daerah yang diarsir hanya 1. Dari berapa bagian? Dari 7 bagian yang dipotong tadi, ya, dipotong menjadi 7 bagian. Maka 7 dikurang 6 sama dengan 1/7. Kenapa per 7? Karena penyebutnya masing-masing 7, ya. Oke. Nah, lihat pada soal yang ketiga. Di sini ada satu bagian lingkaran dipotong menjadi 9. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian daerah yang diarsir hanya 7 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 9 potong. Maka nilainya sama dengan 7/9. Dikurangi 4/9. Berarti tidak sama. Lingkaran ini dipotong menjadi 9. Kemudian daerah yang diarsir hanya 4. 1, 2, 3, 4. Maka nilainya sama dengan 4/9. Maka disimpulkan 7/9
9 dikurang 4/9 sama dengan 3/9. 3 dari mana? Dilihat lagi pembilangnya. 7 dikurang 4 sama dengan 3. Dan penyebutnya sama, 9. Maka diambillah 9. Oke anak-anak? Nah, contoh yang terakhir. Sekarang sebuah lingkaran dipotong menjadi 11 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lalu daerah yang diarsir sebanyak 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Maka nilainya menjadi 4/11. Dikurangi 3/11. Nah, ini ada lingkaran yang dipotong atau dibagi menjadi 11 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tetapi daerah yang diarsir cuma 3. 1, 2, 3. Maka nilainya menjadi 3/11. Lalu cara membacanya, 4/11 dikurangi 3/11 hasilnya berapa? Mari kita bisa lihat di gambar berikut ini. Nah, maka 4, pembilangnya 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Maka terlihat di sini 1 daerah yang diarsir, 11 dikurang 11 untuk penyebutnya. Maka diambillah salah satunya karena penyebutnya sudah sama. Maka 4 dikurang 3 sama dengan 1, penyebutnya sama 11, maka diambillah 1/11. Ini jadinya 1/11. Oke, marilah kita lihat contoh soal berikut ini. 2/5 ditambah 1/5. Ingat, penyebutnya masih sama 5. Yang perlu kita perhatikan sekarang adalah pembilangnya. Maka kita buatlah dalam bentuk seperti ini. 2 ditambah 1/5. Salah satu saja diambil karena penyebutnya sama. 2 tambah 1 sama dengan 3/5. Penyebutnya sama. Contoh yang kedua, 3/8 ditambah 2/8. Masih penyebut yang sama. Kita lihat pembilangnya. 3 ditambah 2 dijadikan satu seperti ini per 8, penyebut yang sama. Sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5/8 karena penyebutnya sama. Contoh pengurangan. 7/12 dikurang 5/12. 12, penyebutnya masih sama. Yang kita lihat adalah pembilang. 7 dikurang 5, 7 dikurang 5 sama dengan 2/12. Kenapa 12? Karena penyebutnya sama. Contoh soal yang terakhir, 13/15 dikurang 4/15. Masih kita lihat, penyebutnya sama. Maka yang diperhatikan adalah pembilangnya. 13 dikurang 4 dibuat dalam bentuk seperti ini per 15. Berapa 13 dikurang 4? 13 dikurang 4 hasilnya sama dengan 9/15. Untuk menyebut yang sama. Nah, anak-anak, dengan berakhirnya video penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama tadi, maka kita sudah berada di ujung video pembelajaran. Nah, Ibu berharap semoga video pembelajaran kita kali ini bermanfaat dan dapat membantu anak-anak untuk belajar di rumah. Marilah kita mengakhiri video pembelajaran ini dengan doa bersama. Berdoa selesai. Anak-anak, sampai berjumpa kembali pada video pembelajaran Ibu yang selanjutnya. Oke, see you. Salam DJTM. Dah. Sampai berjumpa kembali pada episode selanjutnya. Salam DJTM. Terima kasih. Dadah.